Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan di channel Ngobrol Horor. Masih bersama Bro Ayung dengan baju yang sama kayaknya. Karena hari ini kita nge-tag 2 ya. Iya, jadi benar. harap maklum nggak bawa baju yang cukup gitu. Sama gue nih dari kemarin udah berapa minggu nih pakai sarung hitam ini mulu. Serius berarti? Serius. Ya udah, Kapan sih gue nggak serius? asli. Udah, dan hari ini Bro Ayung mau berbagi cerita lagi ke kawan-kawan semuanya. Kita mau ngobrol-ngobrol. Ya, Iya. gue mau dengerin sih lebih tepatnya kayak gitu. Sama gangguin dia cerita. Mau nggak Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, kita sapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik, Amin. selalu dalam keadaan sehat, Amin. bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ini kita ngobrol lagi sebuah cerita horor yang mungkin nggak serem-serem banget ya, Bi. Iya, nggak horor-horor banget. Nggak horor banget, tapi moga-moga Tetap agak menghibur, horor. tujuan Iya, kita itu tujuannya menghibur. Ya, jadi ini langsung ya, Bi ya. Boleh. Jadi ini sebuah kisah dari seseorang yang sebelumnya memang pernah kisahnya dibawain di Ngobor ya. Waktu masih di Riam Biru gitu. Oh iya. Namanya gitu. Iya, sekarang udah ganti Ngobor ya. Iya sih soalnya. Baru ininya, logonya doang Ngobor. Nah, itu kisahnya dulu kan kisahnya Bu Musdalifah atau Mbak Musdalifah. Kalau ini kisahnya dia juga. Tapi ketika dia masih kecil, Bi. Jadi kisah dia lagi, masa lalunya dia lah. Itu tepatnya ketika dia masih duduk di bangku kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah ya kalau nggak salah. MI sih ya. Madrasah Ibtidaiyah. Kok nggak sopan sih duduknya di bangku? Duduk itu di kursi harusnya, Bro. Itu yang ini sih ya. Apa ya dia begitu, Bi? Harusnya kan duduk di Duduk kursi di sekolah kursi, gitu kan. Iya juga. Bukan duduk di bangku sekolah, itu kan ngerokcok namanya, Bro. Iya, kalau orang nggak sini sopan itu, gitu, masa duduk di bangku, orang naik ke bangku aja disuruh turun harusnya kan. ada Itu revisi harus ada revisi sedikit. Baik, ya gampangannya begitu. Ini orang-orang, katanya orang-orang yang kritis tuh gitu. Benar harus ada AC-nya matiin ya, pembaharu. Bro ya. Baik. Itu duduk di kursi kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah atau MI, setara sama SD lah. Iya, SD kelas 4. Iya, dan waktu itu adalah hari yang sangat membahagiakan buat Musdalifah karena semalam sesuai dengan permintaannya Musdalifah. Semalam waktu itu ya, sesuai dengan permintaannya Musdalifah kecil itu, ayahnya memang beliin dia tas baru, Bi. Warna pink, warna favoritnya dia. Sedangkan yang lainnya yang bikin dia bahagia saat itu adalah hari tanggal 1 Oktober. Jadi sesuai ada ritual seremonial di sana, ada ritual di mana kali kemiri yang pernah diulas itu harus dikeringkan. Biasanya tiap 1 Oktober itu anak kecil, tua muda, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek yang masih waras itu banyakan kayak ada kewajiban buat nyemplung, mau nyari udang, ikan sedapatnya seperti itu. Jadi buat Musdalifah sama kawan-kawan yang lain itu kan pasti di hari 1 Oktober ada upacara bendera, Bi. Iya. Jadi kalau di tempatku, mungkin nggak tahu di desa yang lain, 1 Oktober itu pihak sekolah meliburkan anak-anak. Jadi membebaskan setelah upacara bendera, Bi. Jadi pokoknya kita anak-anak khususnya bapak-bapak yang lain itu 2 minggu sebelumnya udah bikin jaring, dibikin sendiri buat acara 1 Oktober. Karena memang dari mana aja kan datang. Bro, gue mau nanya sebentar, tapi mungkin ini agak sensitif ya. Boleh? Itu perayaan itu tuh ada hubungannya sama 30S nggak sih? Gak ada. Soalnya 30S 1 Oktober gitu kan. Ada hubungannya dekatnya harinya itu. Cuman 1 Oktober hari Kesaktian Pancasila. Kesaktian Pancasila. Iya itu. Lebih iya benar, hari Kesaktian Pancasila kan emang upacara kan kalau masalah. Upacara. Iya upacara. Jadi kita itu kalau anak-anak ini habis upacara langsung selesai upacara dibubarkan langsung lari ke kelas, ngambil tas, lari ke rumah masing-masing, kencang-kencangan, ganti baju, ambil piranti buat nyari ikan. Kali pokoknya kali begitu. Nah itu juga yang dirasakan Musdalifah. Di samping tadi ada tas baru, pamer sama kawan-kawannya, nanti juga mau ada cara
main di kali itu seharian. Jadi anak-anak yang lain tadinya ada yang berangkatnya siang, mau upacara, pagi-pagian berangkat itu. Itu masing-masing cerita, aku punya ini, udah bikin ini. Tapi ya tentu ini nggak mau bahas masalah pengeringan kali, tapi kejadian mistis saat itu. Itu karena anak-anak seumuran mereka kan mainnya nggak kayak anak kuliahan. Kadang ngobrol-ngobrol sembari duduk-duduk, leye-leye. Kalau mereka kan pasti pelayon, lari-larian terus. Itu jadi madrasahnya dia, SD-nya dia lah, taruhlah begitu, ada di sebelah kidul desa. Posisinya agak beginilah, sudut nyudut begitu. Nah tapi pelatarannya memang agak luas, Bi. Ya buat upacara SD. Iya, itu buat upacara agak luas, tapi batas pinggirannya itu sekarang jalannya paving block. Dulu itu jalanan batu, tapi kecil, paling berapa meter. Nah, di bagian sana luarnya itu depannya lagi setelah jalan itu makam. Salah satu pemakaman umum di desa, tapi terbilang itu walaupun nggak terlalu besar, termasuk makam yang singit kata orang, angkar begitu ya. Nah, namanya anak-anak lari-larian nggak puas, Bi. Nah itu kan cuman dipagerin sama kayu-kayu belahan bambu, tapi karena udah usang, jadi banyak yang bolong-bolong itu yang ke makam itu. Jadi anak-anak orang lari-larian sambil nungguin upacara, pada seneng kan lari-larian dari dalam keluar ke lapangan, lari ke dalam makam begitu. Gitu ya. Nah itu begitu juga Musdalifah. Nah Musdalifah karena memang dia matanya sering lihat, terus diwelingi, diomongin sama orang tua, jangan sampai kamu ke kuburan nak. Itu masih inget, berhenti. Yang lain kan dikejar-kejar anak cowok kan, dulu kan begitu cinta monyet, Bi. Itu dikejar-kejar sama cowok, langsung lari ke tempat mana aja yang nggak kena, termasuk ke kuburan. Dulu gue kalau misal masih SD suka sama anak cewek, malah malu loh. Malah malu. Situnya malu sama cewek tersebut, tapi ceweknya yang nggak ada malunya. Iya, kayak gitu. Keren. Nah itu. Dan satu hal lagi, misal beli punya sepatu atau tas baru gitu, disamain itu malu, bukan kayak gitu, nggak mesti. Misal dibeliin sepatu apa tas baru, itu makainya malu loh. Gimana caranya supaya sepatunya itu nggak kelihatan baru, diusek-usek dulu pakai tanah gitu. Kesederhanaannya. Kalau aku beda, kalau misalnya ini cewek yang tak senengin sepatunya dulu ada yang tinggi tuh, Pro ATT apa-apa ya, ini ngomong merah, aku harus beli kayak dia. Itu tandanya gitu. Aku sayang sama dia, gitu. Sayang harus sama pokoknya. Harus sama, kecuali dia pakai jilbab, aku nggak mungkin jilbaban. Nah ya bisa. Nah itu, lanjut ya Bi. Lanjut. Itu Musdalifah yang lain lari ke makam, dia cuman berdiri di pagar, walaupun di depannya bolong. Mus, Rene, Mus, belaju mene, Rus, kata teman-temannya. Mus, sini lari ke sini, nanti kamu kena loh. Dipegang sama yang cowok, nanti kena. Enggak, nanti dimarahin bu guru. Itu posisinya di kuburan sih. Yang lain di kuburan. Oh, yang lain di kuburan. Enggak, padahal dia nggak mau ke kuburan, nggak mau ngelanggar kata orang tuanya gitu. Nah, karena ngelihat sesuatu. Iya, nanti ada kayak yang kemarin dulu pas sama bapaknya ikut ngelayat, tahu-taunya ya ada kesurupan dan lain-lain. Dia nggak mau kayak gitu. Akhirnya, Mus sini, Mus, masuk ke sini, Mus, lari ke sini. Enggak, nanti dimarahin bu guru. Enggak, orang lagi pada rapat. Jadi sebelum pacaran pada rapat. Nah itu akhirnya Musdalifah diomongin lagi sama kawan 1, 2, 3. Yanto, si cowok itu, ada cowok yang namanya Yanto. Bilang aja kamu kecing, kata dia begitu, penakut. Jadi nggak mau ke kuburan, kecing, semua digituin, tepuk tangan sambil nyari-nyari, ada yang di atas kuburan, ada apa, kecing, Musdalifah, kecing, digitu-gituin. Akhirnya karena udah malu, ya wis masuk ke kuburan Musdalifah, ikut 1-2 kali lari ke itu sela-selanya Teranger apa ya? Nisan, nyelip-nyelip ke situ, nanti ke lapangan, masuk ke kelas kayak gitu terus muter-muter sampai pada akhirnya dia itu putaran keberapa diudak sama anak-anak cowok rombong-rombong begitu. Dia itu mau ngelewatin ada nisan yang berjajar begini, Bi, karena nggak mau nabrak nisan itu. Ada nisan yang katanya itu nisan tua dan paling tinggi dari batu. Ada mungkin 0,5 meter tingginya dua nisan itu. Nah ini mau ngelewat sampingnya, tapi dia pas dari rombongan itu, yang lain kayaknya los
sampai depannya Tenger tadi, depannya nisan tadi. Tapi Musdalifah ngelihat ada kakek-kakek sama nenek-nenek duduk di situ. Kakek-kakek nenek-nenek duduk di situ, tapi nggak ngadep ke dia, ke sana lah posisinya. Ngebelakangin. Itu Musdalifah otomatis yang tadinya mau kenceng lari ke sini, itu buang arah, mencolot, loncat itu ke atasnya nisan tadi, dan sempat jaritnya dia, roknya dia itu nyangkut dan terjatuh kubrak begitu. Itu yang lain ketawa semua. Kayak gitu aja nggak bisa lompat, pendek aja nggak bisa lompat, dasar kecingan aleman digituin. Sama temen dia ngomong, ada kakek-kakek nenek-nenek di situ. Endi kan nggak ada siapa-siapa, ngarang-ngarang digituin. Nah itu taruhlah akhirnya bel dibunyikan, mereka melaksanakan upacara bendera tadi. Semua girang kan, sebentar lagi acara selesai kita ke kali gitu. Belnya tuh yang bunyi tet Iya, yang gitu ya, dulu yang itu. lama ya. Itu langsung dia ambil barisan, tapi dia ngambil barisan kedua dari belakang. Yang lain kan buru-buru pengen di depan begitu. Nah itu Musdalifah ngerasa begini, aku kan tadi sarapan, aku juga seneng bahagia, tapi kok ini badan rasanya lemes, banget, rasanya nggak enak gitu. Terus Musdalifah tadi masih mikirin kakek-kakek sama nenek-nenek yang ada di dekat nisan tadi, berarti di pusaranya lah duduk di situ. Itu ngomong sama kawannya si Yani, ngomong nih, yang tadi emang kamu nggak ngeliat ada itu kakek-kakek sama nenek-nenek? Enggak. Emang kamu ngeliat apa? Emang kamu ngeliat kakek nenek-nenek? Iya, dia agak bisa dipercaya, Bi. Mau mendengarkan lah. Terus kakek-kakek nenek siapa? Aku nggak kenal. Kalau orang situ yang tua-tua otomatis Musdalifah harus kenal karena memang rumahnya juga nggak terlalu jauh, Bi. Itu diomongin kakek neneknya, aku nggak tahu, nggak kenal, tapi mereka pakainya bajunya bersih, putih begitu. Terus orangnya kayaknya baik, kata Musdalifah begitu. Tapi kok aku tambah lemes, itu karena berisik-berisik, upacara berisik-berisik, ada guru yang jaga di belakang. Iya, gitu. Digituin. Gituin, jangan ngobrol. Nah, sampailah upacara itu selesai. Mereka langsung seperti kayak biasa, langsung lari ke dalam kelas ngambil tas, langsung berhamburan mau pulang, ganti baju, ambil jaringan ke kali. Tapi enggak bagi Musdalifah, dia udah lemes duluan. Setelah kejadian tadi itu jatuh di samping ini nisan, dia itu lemas. Dia lemes kayak males banget, badannya rada anget begitu. Dia malah dari dalam kelas itu sendirian, malah guru-guru juga udah pada pulang. Tapi kayak nggak ada yang peduli, seolah-olah begitu. Nah, saking lemasnya itu, tas yang isinya memang kalau anak kecil kan buku dibawa semua, itu berat, yang tadinya ditaruh di sini diseret di jalan begitu, diseret. Terus akhirnya dia pas nyeret di tadi sampingnya makam tadi, ketika dia jatuh dia penasaran, ngeliat lagi, kok tadi ada kakek nenek di situ. Itu di sela-sela Kambojanya kan udah tua gitu, di sela-sela ini Kamboja dia nengok lagi ke dalam, berhenti dia. Terus itu memang ada kakek-kakek nenek-nenek masih duduk di situ. Tapi ngadepin yang tadinya ke sana, itu ngadepin Musdalifah. Ngebelah. Oh iya. Iya, itu ternyata katanya pakaiannya bersih, semua pakaian putih. Terus air mukanya itu rautnya bener-bener nyenengin banget adem, gitu. Terus senyum ke arah Musdalifah. Teduh. Iya teduh. Tapi dia bahagia, tapi udah nggak inget apa-apa lagi. Jadi dia pingsan di situ. Oh pingsan. Ditemuin sama orang yang lingkungan situ yang mau ke kali. Jadi 2 orang. Iya. Ada yang namanya Sabto siapa itu, aku lupa diceritain, itu ya bapak-bapak lah. Satunya masih anak muda, ponakannya dia. Lu ki Simo sih ki anaknya ki. Lah bocah pingsan maning mesti merusetan, udah ngerti lingkungan. Kalau bocah itu sering lihat kayak gitu, Bi. Nah akhirnya iki punyaku, jaringnya bawa dulu ke kali, nanti aku nyusul begitu. Nah bocah ini Musdalifah diangkat, digendong, dibawa pulang ke rumahnya Musdalifah. Dalam hati si ini kan, ini
muka-muka di rumah itu belum ke kali semua, masih ada orang. Itu ternyata memang ada ibunya Musdalifah nungguin sama adiknya si Via tadi. Nah itu si Via yang kemarin itu adiknya namanya Via yang packaging. Ini masih bocah banget dia bilang gini, apa, Mbak, ke anakmu kelenger. Ya Allah, pantesan yang lain udah pada pulang, ini bocah belum pulang. Tak kira langsung ke kali apa gimana. Ya wis Pak, terima kasih, udah dianterin kemari. Nah terus si Via, tadi kamu ke kali, Bapak udah turun belum? Belum Ma, orang kalinya masih banjir, belum surut begitu. Kamu nyusulin Bapak. Bilang aja Mbak Mus pingsan, gitu ya. Itu lari ke kali, kan agak jauh kalinya, Bi. Itu sampai rumah berarti belum sadar, masih pingsan? Belum sadar. Dan itu dipakein minyak wangi, apa dioles-olesin apa. Doklonyo gitu. dulu. Iya, doklonyo dulu ya. Kolonyot, apa sih namanya sih itu? Nah itu tetap aja nggak mau bangun. Tetap nggak mau bangun sampai bapaknya disusulin. Akhirnya bapaknya nggak turun ke kali. Itu nggak bangun, nggak siuman juga. Tapi orang namanya di kampung itu kalau zaman dulu sebuah kewajiban yang tak tertulis harus turun ke kali. Kayak mbah-mbah, penyembuh lah, ustadz apa, nggak ada ke kali semua. Itu jadi emang di rumah sepi gitu ya? Semua, tetangga itu sepi semua, pada dikunci rumahnya. Akhirnya kan bapaknya bingung, ini mau minta tolong ke siapa? Biasanya ke Ustadz Pai, ke Ustadz Cikun, tapi ini nggak ada ya. Akhirnya ditungguin. Biasanya kalau udah habis duhur, itu dari pagi loh ya, nggak siuman juga, nggak sadar-sadar. Akhirnya dibaringin aja, posisinya dimiringin begitu, sampai pada akhirnya habis duhur. Ini kira-kira duhur orang udah pada mau sholat duhur ini. Bapaknya nyusulin satu orang ustadz. Itu terus yang lain yang udah kakek-kakek nenek-nenek kan nggak terlalu kuat di air lama ya. Itu mulai datang ke rumah mau nengokin si bocah kenapa lagi gitu. Udah mulai banyak orang. Malah ditaruhnya di kamar yang agak lega, kamarnya Erna dulu. Karena Erna kan sekolahnya nggak di situ, belum pulang. Ini Erna siapa ya? Kakaknya itu Musdalifah. Oh, kakaknya Musdalifah ya. Nah itu. Nah akhirnya si Ustadz itu coba nyembuhin, dibaca-bacain juga nggak bisa, nggak sembuh-sembuh juga. Nyamperin Ustadz yang lain juga, yang satu guru atau apalah dari desa sebelah. Itu nggak sembuh-sembuh juga. Sampai akhirnya mau jam maghrib, nyampe maghrib seharian bener-bener. Jadi dia ada nafas tapi nggak melek sama sekali. Dan itu juga udah ada bidan desa, Cuman karena memang harinya tadi 1 Oktober, apa mungkin puskesmas tutup atau gimana ya. Libur. Tadi dia cuman ya cara penanganan orang pingsan pada umumnya, dioles-olesin, digosok-gosok begini. Dia cuma nungguin nyerah sampai akhirnya bidan itu pulang. Nah datanglah seorang laki-laki. Ya dia juga orang kadang juga nyembuhin, namanya orang kesurupan dan lain, tapi paknya lebih ke tukang nebang pohon gede, Kayaknya gue tahu orangnya. Nah itu datang ke sono, yang kemarin sakit kan tapi udah sembuh. Iya, udah sembuh, benar. benar. Ketahuan banget, aku heran. Nah itu akhirnya datang ke sono, lah kenapa lagi, Ndu, anakmu kenapa man, gitu. Ya biasa, Wak, kayak gitu pingsan lagi. Asal yang lemang pasti ngeliat memedi gitu, ada yang lemang, jangan macem-macem. Terus Ted wis di anu ini apa urung, udah dibaca-bacain belum, udah di angel katanya gitu, susah kelasnya, bukan kelas saya gitu. Beda kelas ya. Iya beda kelas, bukan kelasnya saya. Itu apa yang Ustadz satunya ngomong, ini yang gangguin itu kan di makam tua Mbah, jadi makam itu kan makamnya ya taruhlah makam saya apa, dia nggak suka dilompatin begitu buat main anak-anak. Menengok kata dia begitu, menengok, jangan mudah tertipu kata dia begitu. Akhirnya dia datang ke situ, diginiin apa pinggirannya dipan itu ditabok sama Mbak tadi, tangi. Bangun, jangan pura-pura pingsan, kamu itu nggak pingsan gitu. Itu langsung bangun begini, yang lain sampai mundur semua begitu, posisinya langsung begini udah mencelang-mencelang kakinya, tapi si rambutnya kan panjang, langsung nutupin ke depan begitu. Itu jatuh udah maghrib lebih, jatuhnya udah maghrib gelap lebih, ya, udah gelap.
Udah malam. Tapi semua kalau orang dulu penasaran bajane iki apa sholat langsung ke situ lagi mau nonton, nggak mau kelewat. Kalau sekarang ada review bisa nonton gitu ya. Ada yang videoin gitu. Iya, bisa di rewind. Kalau itu kan nggak bisa, itu langsung di kayak gini. Ayo ngomong, kamu itu siapa sebenarnya? Gituin. Tetap aja nggak mau ngomong, masih nunduk, mukanya ketutupan sama rambut. Bapaknya nyamperin. Masih pakai baju SD waktu. Masih pakai baju SD. Itu langsung dibuka rambutnya begini, dibuka begini. Sama siapa? Sama bapaknya. Dibuka begini. Itu langsung matanya itu katanya kelihatannya hitam semua, Bi. Itu langsung ngeliatin Mbak tadi. Ditanyain bapaknya. Ditanyain, "Kamu itu Mos, tangi Mos iki bapak Mos." Itu nggak jawab. Jadi yang nanyain cowok, bapaknya itu langsung mulutnya tak contohin ya. Kata si Mus ceritanya begini, kalau yang nanyain cowok langsung gini, Bi. Kayak gitu, mengok mulutnya langsung mengok begitu. Iya, mirip kayak apa, Bi? Coba lu. Iya, kayak tadi. Lebih cocok kayak. Mengok begitu. Terus mamanya ganti, "Lu langsung jawabannya begitu, tapi matanya hitam langsung mengok begitu." Pas ditanyain sama ibunya, "Nah, Mus, iki ibu emak Mus. Mus, kamu kenapa Mus?" Langsung melet, gitu kayak gitu, tangannya sambil begini-begini. Jadi kalau yang lain penasaran, ada tetangganya ibu-ibu juga nanyain, melet. Kalau perempuan melet. Melet, yang nanyain cowok mau ustadz mau siapa, dia mengok begitu. Itu sampai akhirnya gini aja. "Aku tuh tahu kamu siapa," digituin sama Mbak tadi ya, yang tukang sembuh tadi. "Udah nggak usah macam-macam, keluar dari tubuh anak ini, kasihan," digituin. Itu cuman dia diem, posisinya langsung kayak enteng banget. Itu tubuhnya itu langsung enteng banget, berdiri di atasnya dipan, Bi. Ambil matanya rambutnya itu turun lagi ke bawah, nuding sama Mbak tadi. "Sebaiknya kamu jangan ikut campur." Begini sambil begini. Iya, sebaiknya kamu jangan ikut campur. Mbahnya langsung begini. Kayak kemarin ya. Sebaiknya kamu jangan ikut campur. Tapi yang aneh, karena mungkin tadi, menurut Ustadz yang tadi itu, ada nenek-nenek, kakak-kakak dilewatin. Terus di dalamnya ada yang mengok, ada yang melet. Reaksinya, itu ngomong ganti-gantian suaranya, Bi. Jadi, "Kamu jangan ikut campur. Nanti suara cewek, nenek-nenek. Tapi nanti kakek-kakek begitu." Lampu pun berkedip. Nah itu ngomong kayak gitu. Akhirnya, aku jangan ikut campur. Oke, tapi kamu keluar. Pokoknya kamu keluar. Kasihan, nanti urusannya sama aku. Itu pakai bahasa Indonesia waktu itu? Enggak. Oh, pakai bahasa Tegal. Oke, bahasa Tegalnya Ya wes ya. gitu. Nah itu ngomong begitu, akhirnya si tadi Musdalifah versi yang di dalamnya ada gituan ngomong gini, "Kamu dulu Oke lagi ya kan. Kamu, orang tuamu, mbah buyutmu dulu pernah nakhlukin kami. Itu kami terima. Tapi sekarang jangan harap kamu bisa nakhlukin kami." Ketawa dong. Kasih ketawa. Waduh. Bentar. Ini biasa kamera, Bro. Iya. Lo mau nyalain rokok dulu? Iya, benar. Tadi dulu mbah-mbahmu pernah naklukin kami. Iya. Tapi sekarang kebenaran. Jadi mbah buyutmu dulu pernah nakhlukin kami. Sekarang kami berhadapan sama cucunya. Langsung diginiin. Kamu langsung kalah. Iya. Kebenaran, ini waktunya. Siapa yang paling hebat di antara kita? Digituin sama. Coba tebak. Iya, Musdalifah dalam versinya ada. Kalau aku nyebutnya awal-awal. Awal-awal itu apa maksudnya? Ya bangsa begituan. Karena ngomong setan ini, jin ini males. Awal-awal lah itu sama gitu. Itu di dalamnya ada gituan, itu nunjuk-nunjuk begini. Terus, "Oh begitu, kamu maunya perang. Ini sama siapa sih? Sama mbah tadi. Mbah yang tukang ini, Tebang pohon ya. Iya, akhirnya semua keluar digituin sama mbah tadi. Itu karena memang dari tadi belum disuruh keluar aja udah pada keluar. Karena udah mulai serem sih, Bi. Ada acara berdiri, ada macam-macam suaranya ganti-ganti. Yang dari kamar tadi, kamarnya Erna itu udah mulai pada keluar, tinggal Ustadz 2 tadi kan. Sama orang tuanya Musdalifah. Ustadznya, metu tin kata dia gitu. "Ini bukan urusan kita, Din, gede Din," katanya. Akhirnya keluar, ibunya bapaknya ikut keluar. Ya wis, pintunya tutup.
pintunya ditutup. Itu katanya yang di luar itu nggak ada suara apapun, Bi. Tenang aja. Tenang, nggak ada suara kayak orang berantem atau apa, mungkin batin kali ya. Itu cuma ada suara teriakan sekali, jerit begitu kencang. Terus tahu-tahu pintunya dibuka. Musdalifah udah digendong sama Mbah tadi. Aduh, kasihan kamu ya, Wong Cahayu, kamu kayak gini terus. Ini diserahin sama ibunya. Yang nonton banyak banget tuh. Kalau dulu kan yang nonton banyak. Malah ada yang dari kali masih ada lumpur, amis begitu, Bi. Itu akhirnya, Mbah, Ustaz tadi ngomong, Mbah tadi itu Mbah yang bahkan karena dia itu lari-larian gak sopan ke makam terus ngelangkain ini kan batu nisannya. Jadi saya tadi nggak terima kan, Mbah. Itu kurang ajar bocah kayak gini. Kayak ngerti apa digituin sama Mbah itu. Tak jelasin gini ya. Wong aja maning wong wali gitu. Misalnya wali, masa wali tukang marah begitu ya nggak mungkin. Nah, ini yang masih ada nisannya, yang nggak ada nisannya. Misalnya di kebun, totonya makam orang soleh. Kebun itu dikencingin, diberakin sama orang. Ya nggak apa-apa. Orang mereka dari tanahnya kembali ke tanah, nggak ada urusan. Itu kan semua beda gitu. Nah, itu bukan yang marah, bukan mereka. Itu nanti anak ini cerita, dia ngelihat yang putih, yang senyum itu aslinya. Tapi Musdalifah baru cerita setelah dia siuman itu, mau pulang di gang terakhir itu, dia ketemu nenek-nenek sama kakek-kakek lagi, Bi. Tapi versi yang beda. Yang seremnya. Yang seremnya. Jadi mereka bungkuk semua berdiri di gang masuk. Jadi ada jalan tembusan ke makam tadi sampai kebun-kebun baru rumahnya warga itu ada kakek-kakek nenek-nenek berdiri. Tapi cuman nuding begini ke arah Musdalifah, matanya hitam semua dua-duanya. Dan Musdalifah sayangnya lupa nggak ngeluarin jempol. Iya ya. Itu langsung retak pingsan itu. Ternyata yang ngambil alih itu dia, bukan yang tadi. Jadi kalian jangan salah sangka begini. Enggak, mereka itu apalagi anak-anak gitu ya maklum yang sering begini ya nggak ngerti begitu. Nah, kalau yang dua orang itu siapa yang pakai putih-putih itu? Yang pakai putih-putih nanti insya Allah ada di ulasan di nilai seluruh kita udah dapat. Tapi nggak nunjuk-nunjuk kan? Enggak. Yang nunjuk-nunjuk yang tadi yang hitam ya. Kasih jempol, pokoknya kalau ada yang nunjuk kasih jempol aja. Namanya itu karena apa namanya memang Musdalifah sering bisa melihat hal-hal kayak gitu sejak kecil. Begitu. Jadi itu salah satu pengalamannya dia yang melibatkan banyak orang karena ditonton ya rame begitu. Tuh ada menurut dia itu paling serem kata dia, tapi orang bawain di sini ya nggak serem, Bi. Biasa aja. Tapi enggak, ya, itu pasti serem sih. Aslinya pasti serem. Dan pasti lucu ngeliatin warga yang nonton waktu itu. Aku juga urus gitu. Gimana sih? Tahu nggak sih sebenarnya nggak ada kepentingan. Nggak ada kepentingan. Kan? Kepentingan itu cuman kepentingan mereka gitu doang. Mereka gitu. Dia pengen ngelihat gitu. Kadang ya. Bahkan begini malah jujur ya. Sama nih. Mungkin warga itu malah berharap lebih ekstrim. Ya setuju. Aku juga gitu kan. Pasti berharapnya lebih ekstrim, yang lebih gila. Jangan sembuh dulu kayak gitu. Jangan sembuh dulu. Makanya tuh kayak gitu jahatnya tuh kayak gitu loh. Asli. Serius makanya. Itu nggak ada yang itu kita satu pemikiran ya seperti itu ya. Iya, kadang juga ada yang carry-carryan apa yang terakhiran karena mereka ada kesibukan. Gimana Ki? Pasti nanya langsung. Gimana sih kejadiannya apa sih? Allah pasti Allah gitu. Aku nggak dapet gitu kan. Makanya kan dulu nggak ada HP yang biasanya nonton gitu. Ya makanya itu tadi sih kalau ada kayak gitu mending diem aja sih ya yang berkepentingan aja gitu. Kadang orang dulu aja bilang begini. Ini anteng banget lah wong tukaran bapak kata gitu. Ini kok tenang banget nggak ada orang ribut atau apa orang gitu. Ribut kayak apa gitu ada yang bilang begitu. Iya seperti itulah. Fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Nggak semuanya, tapi banyak yang seperti itu kayak gitu. Kadang orang pengen tahu sesuatu yang nggak baik gitu ya. Dan mereka menonton, dalam hati mereka jangan cepet selesai gitu. Seolah-olah bela prihatin, ikut mendoakan, tapi kepentingannya mereka sendiri kayak gitu. Aduh, hiburan untuk mereka. Aduh, itu kurang baik ya seperti itu. Bener. Itu aja sih ceritanya enggak. Tapi yang hitam itu nggak tahu ya dari mana gitu. Apa nanti bakal ada lagi sesi lagi? Itu yang jelas yang
sering menyesatkan orang yang di daerah situ. Di daerah situ. Iya, di makam tersebut disalahgunakan buat apa itu. Oh iya. Oke, makamnya sampai sekarang mungkin makam dulu, gue udah ngelihat ada beberapa perbedaan sih antara makam dulu sama makam sekarang. Mungkin 10 tahun ke belakang ya, makam tuh sekarang tambah terang-terang bro. Destinasi wisata. Ya bukan destinasi wisata, maksudnya gini loh. Iya. Ngelihat makam terutama yang di sekitaran sini ya, yang dulu pohonnya gede-gede, rumputnya tinggi-tinggi, sekarang tuh bersih loh. Gini aja wis, Bi. Dulu kalau ada orang meninggal dibawa pakai keranda, kita ngeliat aja nyampe ke bawah mimpi, serem takut. Kalau sekarang bocah kecil ngikutin. Pada ngikutin, pada ngeliatin gitu. Terus minggir malah pemakaman malah banyak kan yang anak kecil di pinggir liang situ. Cuma kadang-kadang ngeribetin doang gitu. Ya itu yang berkepentingan itu tadi. Kayak gitu. Oke, terima kasih Bro Ayung ceritanya tentang Mbak Musdalifah ya, yang pernah dibawain juga, nggak tahu lupa judulnya apaan. Dulu pernah dibawain, ada pengalaman juga, dan itu masih kebawa sampai sekarang ya, bisa ngelihat seperti itu. Ya, di kampungnya Bro Ayung itu memang menarik sih sebenarnya, tapi gini, kampungnya itu sebenarnya kampung pada umumnya. Oh, itu judulnya Weruh kayak nggak salah. Oh, Weruh ya. Oh iya bener. Itu kayak kampung pada umumnya, tapi memang ya seperti itulah. Banyak yang gua heran, kampung lu kan orangnya nggak banyak. Iya. Makamnya banyak banget itu. Betul. Itu serius, itu pertanyaan gue loh, beneran. Dan itu satu blok, yang lain itu ada blok-blok lain. Dan makamnya tuh gede-gede, luas, banyak gitu. Sementara orangnya tuh nggak banyak gitu. Itu makanya ini makam siapa gitu. Ya buat ini aja. Berarti pernah ada kebudayaan di situ. Iya mungkin nanti itu tugas gue lah buat asik. Buat ngeretrokognisi ya. Tapi kayak gitu sih gue cuma bisa nangkepnya momen-momen pendek aja. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya di rumah, daripada nanti kita ngobrolnya panjang lebar kemana-mana. Kita stop aja dulu di sini. Terima kasih Bro Ayung udah berbagi ceritanya. Terima kasih juga Mbak Musdalifah yang udah berbagi ceritanya ke Bro Ayung. Terima kasih buat kawan-kawan juga yang udah mau nonton, udah mau dengerin sampai menit ini, detik ini gitu. Dan kita mohon maaf ya kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya saat tadi kita bercanda-canda nggak nyaman, juga mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan, dan siapapun sekarang yang lagi sehat atau masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya, di acara Ngobrol selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.